Selamat siang para trader emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat-sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini, dan kita bisa lihat ini wallpaper saya ini di depan jam menunjukkan pukul 13:14, yaitu Wednesday, hari Rabu 16 April 2025. Dan perlu juga diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading perusahaan dimanapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas berserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar. Oke, dan kita bisa lihat ini langsung aja. Yang paling atas ini XAU USD, di mana barusan ini terjadi ATH yang terbaru, yaitu tepatnya 16 April 2025 ya, dengan harga 3291,84, dan itu pun terjadi barusan, yaitu pada pukul 12:34. Sedangkan low-nya ada di 3251,65, dan itu pun terjadi pada pukul 07.00 WIB ya. Dan sudah hampir seminggu saya mengutarakan ini server, di mana sekarang juga mendekati high, yaitu pada harga 32,49 ya high-nya, sedangkan low-nya ada di 32,27, dan sekarang ada pada harga 32,45. Sedangkan harga emas ada pada harga di 32,89 ya. Oke, dan kita bisa langsung lihat ini. Dimana kemarin itu harganya stuck di angka di 3225 sampai dengan 3215. Pada malam hari tidak ada pergerakan ya. Dan bagaimana dengan purchasing saya? Dan kita bisa langsung lihat ini halaman sebelah kanan, di mana pada kemarin saya mengupload pada pukul 11:13, yaitu posisi buy di angka 3205,04 ya. Dan ada sisa buy satu kali, dan ada pada halaman kemarin ya. Dan kemarin juga saya mengatakan itu range besar akan terjadi pada angka 3268 sampai dengan 3273. Tapi itu harga tidak tercapai, malah sempatnya new high ataupun tertinggi terbaru di angka di 3230,5 ya. Sedangkan low-nya ada di 3205 sampai dengan 3198, tapi itu pun tidak terjadi di range yang besar ya. Dan bagaimana kita lihat ini range yang kecil. Range yang kecil saya mengatakan angkanya untuk range yang kecil itu ada di 3255 dan 3261, itu pun tidak terjadi. Tapi akhirnya pagi ini jam 7 sudah meledak seperti roket ya. Dan low-nya itu ada di 3215 sampai dengan 18, saya punya pandangan. Dan low-nya itu tercapai karena low-nya itu semalam di angka di 3211,80 ya. Jadi terjadi ya. Dan apabila kalian ada sisa pembelian, purchasing pembelian, nah itu pasti cuan besar. Dan saya juga mengatakan hati-hati pada pukul 19 ya. Apabila angkanya ada di 3240, itu sudah hampir bisa dipastikan itu harganya akan naik ya. Dan ini ada labelnya, tapi tidak ada, malah sekitar jam 7 angkanya berkutak di 3220 ya. Ya boleh kata dipastikan harganya tidak akan naik. Tapi benar juga ya, harganya tidak naik, tapi naiknya tadi pagi. Lalu kemarin saya coba-coba untuk mencuri pada jam 14:39, saya ada pembelian di market ya. Langsung saya masuk dengan take profit di 3226 ya.
itu ya. Coba saya reply ya. Saya masuk 0,15 dengan take profit di 3226. Saya masuk di 3219,53. Ya, take profitnya pada jam 14.39. Ya, itu ada take profitnya. Dan kemudian ini pada jam 3:39, yaitu menjelang setelah berjalannya bursa Eropa ya, di mana harga emas ya, jadi investor masih mencari tempat pelindung yang aman dan tidak menentunya rencana tarif dari Presiden Amerika Trump ya. Dan ini adalah isinya, kita bisa lihat ini harga emas mencapai di angka di 3245 pada hari Senin. Lalu Fed Bostic mengatakan kepada US Central Bank ya untuk menahan ya sampai tarifnya itu sampai dikelarkan, bagaimana tarifnya sampai di mana gitu maunya presiden. Kemudian ini ekonomik dan akan slow down ya, menurun ya, dan politik juga tidak menentu, jadi semua pada berbondong-bondong untuk menahan emas ya, atau membeli emas ya. Dan ini uraiannya semua bisa dibaca. Tidak ada yang baru, hanya seputar tarif aja yang tidak menentu. So far, sejak tahun 2025 ini telah naik harga emas 23% ya. Dan diperkirakan Fed akan memotong suku bunga 0,83% ya. Sampai akhir tahun. Ya. Jadi dengan tarif yang tinggi ini akan memicu inflasi yang tinggi dengan pertumbuhan yang sangat rendah. Dan ini posisi saya yang tadi beli, di sini saya sudah take profit cepat sekali, ya. Jadi sekitar 1 jaman itu udah tercapai. Lalu pada jam 3.14 juga ya, itu pada perdagangan ya, di perdagangan fair di Cina ya, itu Cina membukukan pameran perdagangan di Cina. Jadi menyebabkan harga emasnya tidak menentu ya. Dan ini mungkin ini juga politik dan saya juga kurang mengerti ini. Tapi indikasinya harga emas akan naik lah. Intinya kayak begitu, karena perang dagang antara Amerika dan Cina terus menerus tanpa hentinya. Ya. Itu bisa dibaca. Oke. Dan lalu pada pukul 20:22 itu saya mencoba membeli ya. Jadi ada 2 kali pembelian harga emas ya di angka 3220,6, dan sampai sekarang saya belum selesaikan atau saya belum melikuidasi. Lalu ini pada penutupan kemarin ya, harga emas naik disebabkan oleh melemahnya US dollar dan tensi tarif yang ini ya tidak menentu ya. Nah itu. Dan ini adalah isi dari beritanya, dan saya rasa tidak ada apa-apanya, hanya berkutat di sana aja ya. Bisa kalian baca.
Jadi masih tunggu announcement atau pemberitahuan dari Presiden bagaimana dengan tarif di Amerika ya untuk barang-barang Cina ya. Jadi kita perdagangan masih di ricu ya. So far tahun 2025 harga emas telah naik 23%, dan indikasinya Fed akan memotong suku bunga sebesar 1% ya sampai akhir tahun, dan hanya berkisaran di sana aja dia punya analis ataupun beritanya. Lalu pada barusan ini pada pukul 12:28 safe haven untuk emas ya itu mencapai rekor tertinggi akibat perang tarif ini. Dan coba kita lihat ini apa isinya supaya kalian bisa mengerti. Ya, emas naik ke angka 3290.1. Lalu ANZ itu merubah perkiraan harga emas untuk tahun ini mencapai 3.600 ya, Bank ANZ ya. Lalu harga emas itu kelihatannya strong, kuat, kata analis ya. Dan ini isinya hanya beritanya weaker dollar. Ya betul, memang harga emas agak melemah kemarin ya. Harga US dollar. Dan bisa dibaca ini saya rasa nggak ada apa-apanya, hanya berkutat masalah tarif yang belum ada kepastiannya. Dan lalu perkiraan dari ANZ itu dari 3.500 merevisi ke 3.600 ya. Dan ini palladium juga agak melemah, kemarin sempat naik 4% menjadi naiknya 1%. Dan ini ada data yang akan dirilis ya pada pukul 19.30, yaitu retail sale atau pedagang eceran ya. Lalu Fed Industrial Production ya. Retail sale akan diumumkan pada jam 19.30 ya. Lalu ini Fed Capacity Industrial Production pada pukul 20:15 ya. Dan saya rasa ini dua berita ini atau indikasi ekonomi ini sama sekali tidak ada ngaruhnya, jadi hanya semacam menggertak aja, hanya mengagetkan aja. Dan ada satu lagi yang paling penting sekali dan saya rasa ada gejolak ya, yang luar biasa ya, mungkin heboh, yaitu pada pukul 00.30 ya. Itu harus diperhatikan, berarti hari Kamis dini hari tanggal 17 April ya. Jadi pukul 00.30 ya. Apa itu? Yaitu kepalanya Fed yaitu Jerome Powell ya akan testimoni pada pukul 00.30 ya. Jadi saya rasa indikasinya di sana ya. Baru ada pergerakan, selama ini saya rasa hanya naik-naik aja walaupun ada indikator ekonomi turun, tak naik lagi, turun, tak naik lagi gitu. Dan saya rasa setelah jam itu baru ada pergerakan. Dan pengamatan saya ini pasti luar biasa. Lalu ini ada sebuah signal, semuanya mengacu posisi buy semua ya, yaitu pada pukul 6.23, 8.23, 8.38 dan 10.25 ya. Lalu yang terakhir jam 11.57 ya. Semuanya biru semua, naik semua ke arah memecahkan angka 3300. Lalu ini angka-angkanya yang mereka perkirakan, yaitu pertama ada di 3300, lalu 3325,
lalu 3350. Sedangkan untuk di bawahnya di angka di 3245, 3210, 3190. Dan pada angka level ini di angka di 3290, orang lebih cenderung untuk sell sebanyak 73%, sedangkan buy-nya itu hanya 27%. Ya. Jadi indikasi menjual lebih banyak daripada membeli. Dan ini adalah sebuah perkiraan mingguan yang saya terbitkan, yaitu pada tanggal 13 April ya. Yaitu ada juga saya kirim videonya, bisa diulang, di reply ya. Dan ini saya mengatakan itu bisa angkanya untuk di atasnya di 3280 sampai dengan 32 sampai di angka 3333 ya, dan untuk low-nya ada di angka 3000 ya, 3K. Jadi jauh-jauh hari dari sini kita sudah memandang jauh ke sana. Lalu bagaimana sisa purchasing saya sebentar dan akan saya kirim ya. Oke, dan sebentar saya akan kirim ke sana. Bisa dilihat sekarang saya punya ini tidak ada jauh beda ya. Nah, itu sekarang saya punya posisi ya, yaitu tetap pada buying 3205 dengan 3220 yang semalam 0,1, sampai sekarang saya belum melikuidasinya ya. Jadi masih so far masih oke. Mungkin sebentar lagi saya masih ini mau liquid ya, atau likuidasi atau cut ya. Dan saya masih menunggu angka-angka yang terbaik ya. Dan ini bagaimana dengan pandangan saya? Jelas ini, bentar kita akan foto dulu ya. Pertama, lalu yang kedua kita akan geser dia punya kursornya atau pandangan saya ya. Oke, dan seperti biasa kita akan memfotonya sebanyak 2 kali. Dan foto yang tadi nanti saya akan menjelaskannya. Oke, dan kita bisa lihat ini. Dan sekarang kita bisa lihat ini pukul 1:37 waktu Jakarta 32 derajat, yaitu pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 ya. Ya, masih sama saya punya posisi. Ya, coba diperhatikan ini. Ini harga hari Rabu. Ini harga hari Selasa ya. Dan ini harga malamnya. Itu tidak ada pergerakannya di sini ya. Sebentar, ini nanti rancu. Ini hari Rabu dan ini di sini ya. Berkutatnya di sini harga semalam. Pagi-pagi baru ada kenaikan, berarti di bar yang ini ya, 2 bar ini, karena ini H4 yang saya ambil. Ya, dia baru naik tadi pagi. Oke, dan ini sampai di akhir ini bagaimana dengan pandangan saya, dan saya akan merilis ya. Kita bisa lihat harga yang besar ya, big range ya, yaitu pada angka 3310 sampai dengan 3320. Sedangkan untuk di bawahnya ada di 3245 sampai dengan 55. Dan kalau seandainya kalian mau sell, kalau mau dengar saran saya, lebih baik ya, itu di atas jam 19 ya. Dan itu sell
kalaupun ada profit harus keluar. Jadi jangan sekarang untuk sell dulu, ya. Itu pandangan saya. Lalu pandangan saya mengenai range yang normal ya, yaitu pada angka 3295 sampai dengan 3305. Kalau untuk di bawahnya ada di 3255 sampai dengan 3265. Kalau untuk sell lebih bagus di angka 3300 ya, atau di atas jam 19. Dan itu pun kalau ada profit harus keluar. Nanti kalau mau investasi untuk sell punya, saya rasa di atas pukul 00.30 setelah testimoni ya. Lebih akurat ya dia punya harganya. Kalau tidak, itu saya rasa agak kesulitan ya, karena ini udah faktor demand maupun sudah physical war ya, ini kalau boleh kita mengatakannya seperti itu. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian semua maupun purchasing kalian semua. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali esok hari, yaitu pada tanggal 17 April 2025 pada jam seperti biasa. Salam cuan dan always profit. Terima kasih.